Virus corona memasuki Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga saat ini berstatus pandemi selama kurang lebih 9 bulan. Pesatnya penularan COVID-19 bak air yang mengalir membuat pemerintah membatasi secara besar-besaran kegiatan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dan sangat dirasakan ialah pada bidang ekonomi. Banyak negara termasuk Indonesia yang mengalami resesi ekonomi, sehingga banyak karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tempatnya bekerja sudah tak sanggup membayar gaji karyawan. Namun perlu diperhatikan juga bahwa usaha-usaha kecil seperti UMKM juga merasakan dampaknya. Mereka harus berjuang di tengah-tengah krisis yang melanda Indonesia. Meskipun begitu, masih ada saja yang nekat berjualan demi menyambung hidup di tengah pandemi tersebut. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Pasalnya, hal tersebut menjadi bumerang bagi Indonesia. Jika kita melarang total aktivitas di luar rumah termasuk usaha UMKM, maka angka kemiskinan makin melonjak dan sulit untuk mendongkrak perekonomian Indonesia yang sedang lesu. Jadi berbagai stimulus yang dikucurkan oleh pemerintah untuk sektor UMKM ini tidak hanya sekedar untuk mengurangi beban-beban biaya yang saat ini ditanggung oleh sektor UMKM, namun juga bagaimana harus membuat ya agar sektor UMKM itu bisa terus berproduksi, bisa terus mendapatkan penghasilan sehingga mereka bisa survive dan tidak mengalami katakanlah penutupan usaha. Walau situasi pandemi masih belum berakhir, sektor perekonomian tetap harus berjalan. Alasan utama saya untuk tetap bertahan pada tas Kerajaan Daur Ulang itu adalah kawan-kawan difabel yang senantiasa setia dan juga beberapa ibu-ibu lansia yang ikut sama kita, mensupport kita, mendoakan kita bina dan kita produksi terus ini tetap bisa berjalan, mobile, walaupun keadaan memang saat ini semua serba prihatin. Jujur iya Mas, setelah pandemi ini, rasanya bener-bener deh. Dari omset kita istilahnya gini, kalau kita kirim kantor sehari bisa sampai 100 sampai 200 box ya. Karena pandemi, jadi kantor-kantor kan tutup. Ya otomatis berhenti tuh suplai nasi boxnya. Kalau pagi mah saya jualan uduk, kalau siang mah gado-gado. Nah, terus kalau siang dulu mah sebelum Covid mah banyak juga. 4 ikat, ya 10 ikat lah, gede yang gede. Nah, sekarang mah setelah Covid masih sedikit, paling 4 ikat, 3 ikat yang kecil. Pendapatannya dulu mah 300-400, sekarang paling 100. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ADB, 50% dari UMKM di Indonesia itu menghentikan kegiatan usahanya. 60% mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Dari data call center kami juga menunjukkan bahwa 83% dari UMKM yang mengadukan persoalan kepada kami itu menyatakan bahwa mengalami kesulitan dalam berproduksi. Jadi progres dari bantuan Presiden ini sejak di launching tanggal 24 Agustus hingga saat ini, alhamdulillah sudah target pertama yaitu sekitar 9,1 juta itu sudah terpenuhi semuanya. Jadi hampir 100% dari
target itu terpenuhi. Dan Presiden untuk usaha mikro ini diberikan kepada seluruh usaha mikro di Indonesia. UMKM diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan Presiden ini karena sangat strategis. UMKM itu sangat strategis baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun dalam penciptaan PDB. Jadi UMKM ini menciptakan lapangan kerja bagi 97% pekerja di Indonesia. Dan dengan demikian jika kita bisa membantu UMKM ini survive dari kondisi COVID, maka kita akan menyelesaikan dua persoalan ekonomi sekaligus juga persoalan sosial. Jadi UMKM yang skalanya mikro belum tersentuh program pemerintah yang lainnya seperti KUR khususnya. Demi menjaga perputaran ekonomi mikro yang terdampak, pemerintah telah memberikan stimulus bagi mereka yang telah memenuhi syarat melalui program Banpres Produktif untuk usaha mikro. Alur untuk mendapatkan bantuan ini sudah kita desain sesederhana mungkin agar UMKM ini bisa mendapatkan dana terdata dalam situasi dan mengikuti protokol COVID. Jadi UMKM tersebut tidak perlu mendaftar, tetapi mereka cukup mengontak ke dinas atau ke koperasi untuk agar koperasi atau dinas mengusulkan kepada kementerian kita. Pemerintah mengharapkan bahwa dana Banpres ini bisa digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya di masa COVID ini. Dalam situasi darurat nasional seperti ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi. Dalam hal ini, Pancasila berperan dalam mengatasi masalah pandemi. Jika ada UMKM yang nekat berjualan saat PSBB tanpa protokol kesehatan yang memadai, tentunya ini telah melanggar dan melunturkan nilai Pancasila. Nilai yang mencerminkan kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah yaitu mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan upaya mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, termasuk merebaknya wabah COVID ini.